Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas lagi soal-soal SNBT 2023. Ini termasuk soal kuantitatif materi eksponen. Di sini ada dua grafik, yaitu grafik fx dan grafik gx. Untuk grafik fx sama dengan 2 pangkat x plus 1 dan gx-nya adalah 5 min x. Pernyataan yang benar berdasarkan grafik di samping adalah pernyataan pertama, fx tidak akan menyentuh sumbu x. Kalau menyentuh sumbu x berarti nilai y-nya 0. Nah, fx di sini itu nama lainnya adalah y. Jadi apakah mungkin y-nya sama dengan 0? 2 pangkat x plus 1, apakah ada yang akan nilainya 0? Jadi diganti berapapun x-nya itu tidak akan pernah bisa sama dengan 0. Jadi benar bahwa fx tidak akan menyentuh sumbu x. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Pernyataan kedua, titik potong fx dan gx yaitu 1,4. Jadi titik potongnya di sini apakah 1,4? Titik potong adalah titik yang dilalui dari fungsi fx dan gx. Jadi kalau dimasukkan x-nya itu 1, dia akan menghasilkan nilai y-nya 4. Nah, di sini kita masukkan ke fx dulu. Diganti x-nya 1, 2 pangkat 1 ditambah 1. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Benar. Kemudian untuk gx-nya, x-nya kita ganti 1 dulu, apakah nilainya 4? Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi pernyataan kedua itu juga benar. Pernyataan ketiga, gx memotong sumbu y di 0,5. Jadi kalau memotong sumbu y itu x-nya kita ganti 0. Nah ini gx sama dengan 5 min x, x-nya diganti 0, jadi 5 min 0 sama dengan 5. Jadi memotong sumbu y di 0,5. Pernyataan yang ketiga juga benar. Pernyataan keempat, gx memotong sumbu x di 4,0. Memotong sumbu x. Jadi y-nya kita sama dengan 0 ya. Gx ini adalah y. 5 min x sama dengan 0. 5 min x sama dengan 0, jadi x-nya kita peroleh 5. Jadi titik potong sumbu x-nya adalah 5,0. Sedangkan di sini adalah 4,0. Jadi pernyataan yang keempat salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Nah, yang A. Nomor 2, pada balok PQRS TUVW dengan PQ sama dengan 4, QR sama dengan 4, dan RV sama dengan 2. PQ 4, QR 4, dan RV-nya adalah 2. Titik O merupakan perpotongan diagonal bidang TUVW. Jadi titik O-nya ada di sini. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Yang P kuadrat jarak O dan P. Jadi dari O ke P ini kita tarik garis. Nah, OP. Untuk PT-nya itu adalah 2 dan TO-nya merupakan diagonal bidang. Jadi TV ini adalah kalau TU-nya 4, UV-nya 4 berarti TV-nya 4 akar 2. Nah, si TO itu adalah setengah dari TV. Jadi, O adalah 2 akar 2. Kemudian yang 2 ini sama dengan 2 akar 1. Jadi, untuk PO itu adalah 2 akar 1 ditambah 2. 2 akar 3. Atau bisa menggunakan teorema Pythagoras. Untuk sifat-sifat segitiga siku-siku ini sudah pernah saya bahas di video di atas. Nah, jadi jaraknya PO adalah 2 akar 3. Sedangkan yang P ini adalah kuadrat jarak. Jadi silakan dikuadratkan.
Jawabannya adalah 2 akar 3 kuadrat, 2 kuadrat 4 kali 3 sama dengan 12, jadi P lebih besar dari Q. Oke, lanjut nomor 3. Ini adalah materi trigonometri. Diberikan segitiga siku-siku ABC pada gambar di bawah ini. Siku-sikunya di B. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kita ingat kembali bahwa sin, ya, sin itu adalah sin depan per miring, cos sami samping per miring, tan desa berarti depan per samping. Kalau di sini 4, di sini 5, berarti miringnya adalah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah akar 41. Berarti untuk pernyataan pertama sin A berarti sin demi. Nah, dari sudut A ini depannya adalah 5, miringnya adalah akar 41. Jadi 5 per akar 41. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua, tan A sama dengan 25 per 16 tan C. Tan A, jadi sudutnya dari sudut A, tan itu desa. Tan depan per samping. Ini depan, samping, di sini miring. Depannya 5, sampingnya 4, berarti 5 per 4. Sama dengan 25 per 16, kita tulis di sini, dikali dengan tan C. Kalau tan C berarti dilihat dari sudut C. Tan itu tan desa, depannya adalah 4, sampingnya adalah 5. Jadi dikali 4 per 5. Kita sederhanakan, 4 dicoret dengan 16. Ini berarti di sini 4. Kemudian yang 25 dicoret dengan yang 5-nya. Nah, berarti di sini 5. Jadi 5 per 4 sama dengan 5 per 4. Nah, jadi benar ya. Pernyataan yang kedua ini benar. Kemudian yang pernyataan yang ketiga. Tan C sama dengan 16 per 25 kot A. Tan C-nya adalah tan desa, depan per sampingnya adalah 4 per 5. 16 per 25 dikali kot A. Kot itu adalah kebalikan dari tan. Kalau tan A tadi adalah 5 per 4, berarti kot A-nya adalah 4 per 5. Dan ternyata 4 per 5 tidak sama dengan 16 per 25 dikali 4 per 5. Jadi pernyataan yang ketiga itu salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 2 yang B. Oke, lanjut nomor 4. Eksponen. Hitunglah 6 pangkat 5 per 3 pangkat min 1 dikali 4 pangkat 1 per 3. Jadi 6 adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3. Kita pangkatkan 5, pangkatkan lagi sepertiga per 3 pangkat min 1 dikali 4. 2 kali 3 pangkat 5 itu adalah 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5 per 3 pangkat min 1 dikali 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian kalau basisnya sama, jika dibagi berarti pangkatnya dikurang gitu kan ya. Jadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 2 ada 3. Jadi ini 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat min 1. Jadi 3 pangkat 5 dikurangi min 1. Jadi 3 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 1 per 3. Jadi masing-masing pangkatnya dikali sepertiga. 2 pangkat 3 dikali sepertiga adalah 2 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat 6 dikali sepertiga adalah 3 pangkat 2. Jadi 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Yang A. Oke, soal terakhir nomor 5. Peluang Surya menendang tidak masuk ke dalam gawang saat tendangan penalti adalah 3 per 5. Jika dalam sesi latihan dia melakukan 4 kali tendangan, maka peluang sukses semua tendangan tersebut adalah, yang dimaksud soal ini, jadi keempatnya itu masuk ke dalam gawang. Karena peluang tidak sukses tadi 3 per 5, jadi peluang suksesnya adalah 1
dikurangi 3/5, ada 2/5. Karena 4 kali sukses, jadi 2/5-nya itu dipangkatkan 4 ya. 2/5 kali 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5 sama dengan 16/625. Oke, jadi jawaban yang nomor 5 adalah B. Sekian dulu dari saya, ditunggu soal-soal berikutnya. Semoga lancar semuanya, ujiannya lulus. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.